Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. sedulur batul semuanya. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam program acara yang sudah ditunggu-tunggu. Yes. Pak Jagat Raya. Sarungan, Saring Ilmu Sesara, episode ke-14. Alhamdulillah, malam hari ini kita menikmati hujan yang cukup lumayan Terus mas. Dari jam 2 loh. Dari jam 2 ya. Oh, di Sri Martani jam itu. Jam 2. Jam 2. Oh sama Ya. ya. Hampir merata di wilayah Batul. Mudah-mudahan tetap aman. Amin. Ya, memang ketika hujan di awal-awal tetapi tanah ini belum Ya. siap, artinya potensi longsor dadakan itu ada. Betul. Nah ini alhamdulillah terpantau cukup merata, mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Karena sudah sekian waktu, meskipun kemarin itu musim kemarin ini banyak yang mengenalnya adalah kemarau basah. Iya. Betul. Nah, tapi kemudian kali ini kita menikmati benar-benar awal musim hujan. Dan di episode sebelumnya kita sudah menghadirkan narasumber dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport, Pak Warjono. Jadi rada jitu nih Pak. Jadi awal musim hujan itu di dasar yang 3 November. Iya. Oktober ya? Oktober. Oktober. Oktober masih Oktober gitu ternyata belum ganti sasi gitu ya. Nah, karena sudah benar nih, maksudnya cocok gitu dengan situasi yang sekarang peringatan dini cuaca berkelanjutan ya. Sehari sudah ada peringatan dini cuaca dan tentunya ini perlu diwaspadai seluruh warga Batul, seluruh Batul semua yang tentunya berada di kawasan-kawasan yang punya potensi longsor, Banjir. ataupun kalau di musim peralihan biasanya angin kencang. Ya. Nah, tentunya berhubungan dengan berbagai jenis potensi ancaman bencana yang ada di Batul, kita tentunya tidak asing lagi dengan istilah relawan penanggulangan bencana. Nah, malam hari ini kita menghadirkan dari 75 kelurahan kita pilih 2 dulu gitu ya. Dari Batul paling timur ya, Lor Wetan ya. Dengan Mas Dwi Aprianto dari FPRB Sri Martani. Monggo Mas Apri bisa menyapa ke pemirsa yang sudah menunggu di iya. Instagram dan TikTok live. Nih live ini YouTube. Mas Apri. YouTube besok. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apri dari FPRB Kelurahan Sri Martani. Ini kemarin di kontak sama Pak Yani, katanya Mas kita yang ngubungin. Senang sekali Mas, nanti kita bisa sharing bareng. Ya istilahnya belajar bersama lah di sini nanti. Ngobrol-ngobrol bareng. Sehat ya Mas Apri? Alhamdulillah Mas. Jadi meskipun hujan dari Sri Martani sampai sini tapi alhamdulillah lancar ya. Ya, Ademen betul. adem-adem tentu semangat Mas. Semangat. Tentu makasih Mas Apri. Selanjutnya dari Batul sisih lor kulon. Iya. Sudah tidak asing lagi gitu dengan sosok yang satu ini dengan Pak Ropi Tutur. Monggo. Oke. Perkenalan apa langsung mau nih. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rocky Tutur. Kemarin saya dihubungi Mas Aka terkait dengan relawan ini untuk mengisi podcast di BBD. Jadi yo ragu. Kon arep ngomong apa? Podo Mas. Podo. Iya. Ngomongin kurungan juga. Saya dari iya. Saya dari Jaten, Argosari Bantul. Dilalahnya saya ketua FPRB di Kelurahan Argosari. Ngoten niku Mas. Dan tidak lupa saya mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda. Wah, betul lah, aku meh lali lah. Nah, Nah, Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2025. Siap. Cukup itu aja dulu. Oh, cukup itu dulu. Nanti disambung. Saya sehat juga ya. Alhamdulillah Saya sehat. penasaran nih Mas. Tiga penasaran, baik. Ya kalau Mas Apri di FPRB? Saya sebagai sekretaris, Oh, sekretaris. kebetulan Pak Ketuanya berhalangan hadir, terus dispur saya. Oh, masih Mas Galih? Mas Galih, Oh, masih ya. Mas Galih dari. Itu ketuanya seumur hidup ya, Mas. Nah, nih, Ya. jadi menyambung gitu ya. Seumur hidup gitu. Jadi kita mengenal relawan itu kadang dikenal itu relawan itu seumur hidup gitu. Oh, bener loh tadi relawan seumur hidup. Berkaitan dengan tema kita malam Iya. hari ini ya. Tapi sebelum itu jangan lupa seluruh Batul semuanya yang sudah live di TikTok maupun Instagram jangan lupa tatap layar. Tatap layar dan kalau ada pertanyaan seputar nanti bahan diskusi yang kita
obrolkan malam hari ini, silahkan bisa komentar. Misalkan nanti terkait dengan nah nanti silahkan ditanyakan itu. Oke, berbicara tentang relawan ya tadi, bahwa relawan itu ada yang mengatakan relawan itu seumur hidup gitu, serat panjang, masih punya tenaga, kekuatan, curah pikiran gitu kan. Ini dikatakan sebagai relawan. Nah, menurut Mas Apri dulu, Iya. gimana? Ya, relawan ya Mas ya. Iya. Mungkin saya cerita dari diri saya sendiri. Ada ketertarikan dulu Mas. Biasanya basicnya teman-teman itu adalah awal mulanya Mbokui itu sering naik gunung ataupun enggak, itu dari situ Mas, dari pecinta alam. Terus dia tumbuh rasa-rasa kemanusiaannya, nah disitu lahir lah. Jadi kalau bilang relawan itu lebih ke hati kalau saya Mas, karena kalau ngomongin relawan itu ya rano apapun nih Mas. Iya. Gitu, karena apalagi kita sebagai sudah berkeluarga, nanti berat Mas, beratnya itu ketika jiwa kita berteriak, pikiran karo otak kita berteriak, wih, ayo bergerak ke sana, bergerak. Ada yang gendori kita. Keteling. Iya, gitu. Jadi emang harus ada komunikasi antara diri kita sendiri sama keluarga. Kalau yang sudah berkeluarga, tapi rata-rata yang bertahan sampai saat ini ya teman-teman yang usia itu di atas 30 Mas. Kalau ini juga permasalahan bagi saya di Sri Martani, mungkin seluruhnya di Kabupaten Bantul, kita mau menjaring yang under 20 itu susah Mas. Apalagi iya, sangat susah. Apalagi kita ketemu sama generasi apa Mas? Sekarang Gen Z. Nah, Gen Z itu sampai saat ini saya belum tahu caranya bagaimana merangkul mereka Mas. Supaya mereka tertarik betul itu Mas. masih Ya. butuh apa trik yang betul itu, cangkulannya Mas. apa itu Ya. masih belum terjawab ya. Karena saya rasa kayak ada jeda banget Mas gitu. Ketika misalnya kita kemarin ada recruitment, alhamdulillah 48 yang mendaftar ya Mas ya. Kita masih ada bertahan itu sekitar 15 orang yang under 20, generasi yang sekarang itu yang mereka hanya formalitas Mas. Jadi datang entah itu disuruh sama Pak Dukuhnya, terus dorongannya itu bukan karena hati nurani, tapi mereka lebih ke finansial. Oh dapat uang transport nih, dapat kaos nih, ya mereka lebih senengnya ke situ, gitu. Tapi kalau yang rata-rata di atas 40, mereka sudah berpikirnya ketika dapat undangan, dapat jadi relawan ataupun ini, mereka berpikir aku isolasi gitu. Baik, mantap. Tapi sudah ada proses untuk ini ya, sudah ada proses untuk perekrutan gitu ya. Ya, sudah. Ya kita tahan dulu ya, kira. Udah aneh wes nang arep wes entek. Betul Mas. Saya diarep Pak. Oke, J. Kalau saya pribadi pengalaman ketika kita itu di awal, saya dulu akhirnya di Karang Taruna. Awalnya Karang Taruna. Iya, Karang Taruna. Saya dari Barlair. Barlair. Sekolah ya. Saya sekolah di Rohis, kemudian di Karang Taruna. Setelah sekolah itu dan di Prisma, kalau saya dulu namanya Prisma, Persaudaraan Remaja Islam Argosari, tingkat kelurahan, sekup, kemudian kita lanjut. Kok senang ketika kita di organisasi kan enak, organisasi itu mangan ramangan jadi siji, Ya, betul. berkelanjutan, akhirnya saya juga ikut di Tagarang ya, Dinas Sosial Bantul, kok asik di organisasi, kita lanjutkan di FRB Kelurahan. FRB Argosari itu kalau saya bilang mungkin baru berumur seumuran jagung saya dari 2019 itu baru aktif sekitar 2019 sampai sekarang 2025, dan alhamdulillah kalau dibilang seperti Mas Apri dari Sri Martani, mungkin memang kenyataan yang terjadi di mayoritas di Bantul memang seperti itu. Cuma bagaimana caranya ya dia kudu memang menggolek apa permajaan lah. Iya, betul. Jangan sampai nanti kok awak dhewe iki wis tuyuk-tuyuk kok isih relawan mesake Mas. Nek ra ono regenerasi. Tapi memang mau tidak mau sekarang itu memang lebih sulit dari yang dulu. Betul. Dulu senang organisasi, sekarang wis ndelok HP wis Ya, sulit itu. Fokus di situ ya, semua itu fokus sore. Ngene iki wis aneh. Ya, Tetapi juga kita punya trik-trik. Nanti mama yang ngomongke. Ya itu lah trik-triknya seperti apa? seperti itu. Tentunya dari Sri Martani, dari Argosari pun menemui sebuah dinamika semacam itu yang hampir sama ya. Iya, Ketika betul. mencoba untuk merekrut relawan gitu ya. Ternyata ada dinamika yang memang kita tuh
harus nyari selahnya tuh di mana sih Iya, untuk generasi betul. yang sekarang ini. Kadang mungkin karena memang belum tertarik saja gitu ya, sehingga generasi yang kayak dia jenengan generasi milenium. Kita sama kan. Katanya wah ya, itu untuk mencoba masuk dalam apa namanya puzzle menuju Gen Z itu perlu strategi yang memang belum kita temukan gitu ya. Tapi secara umum seluruh bantu semua relawan ini ternyata memang diawali dari kesenangan dulu. Iya, betul, Kalau Mas. dari Mas Apri maupun Pak Duko, ini ternyata ada kesenangan dulu yang bagi Mas Apri dari pencinta alam, Betul. kemudian Pak Tutut ini dari kegiatan Organisasi Karang Taruna. organisasi Karang Taruna ya. Ya. Dan sampai kalau Pak Duko ini sampai ke Tagana jadi komandan Tagana gitu. Itu. Seluruh bantu semua, jangan lupa tatap layar, silakan bisa komen nanti kita bacakan di akhir, nanti perlu tanggapan. Oke, siap, betul. Kemudian berbicara tentang relawan, tentunya tadi sudah sedikit dikupas ya bahwa relawan itu ternyata perlu regenerasi. Betul. Karena memang kalau berbicara tentang manajemen relawan gitu ya, ada perekrutan, ada pendidikan dan pelatihan, Iya. ada penugasan, dan sampai nanti ada evaluasi. Iya. Seperti itu terus, Mm-mm. ya, manajemen siklusnya kayak gitu. Nah, artinya di Argosari maupun di Sri Martani perekrutan ini sudah dilakukan. Pon peng pinten nih kalau dari Argosari. Iya, terima kasih. Yang jelas relawan kita terbanyak ketika COVID, normal. Sangat sama. Setelah itu karena kegiatan ini kan sepi. Ketika COVID kan tiap hari ketemu. Setelah COVID kok sepi dari kegiatan, akhirnya saya komunikasi dengan konco-konco di kelurahan, baik relawan maupun juga dari Pak Lurah, Jogoboyo. Yuk, adik kudu paling orang rekrut anyar meneh. Supaya nanti jangan sampai nanti sing sepuh-sepuh saya tuh sampai umur 65-70 tahun itu masih. Jadi ketika diajukan neng BPJS ketenagakerjaan, tolak terus gitu. Sedangkan kita sebagai orang yang pengurus itu merasa beban ya Mas. Nah, betul, maksudnya ya harus terus. Nah, akhirnya kan kita punya satu program. Wah, angkat-angkat jalan Mas, angkat-angkat. Matur nuwun. Terima kasih Mas Repot Husen kita, Mas. dari UMY. Makan di sini, matur nuwun. Asalnya dari jauh ini, dari Medan. Oh, dari Medan. Oke. Terus, Saya lanjutkan ya. Enggak lali ya sering Oh. pengalaman. Kita akhirnya di tahun 2022 kita melaksanakan yang pertama nih. Kita ada namanya Dikdasar Relawan. Diklat Sar Relawan. Nah, Diklat Dasar Relawan. di pendidikan dasar relawan. Di caranya ben mereka kaum muda maupun masyarakat itu ada yang tertarik ke relawan. Kita mengajukan anggaran ke kelurahan, akhirnya di ACC Diterima. Kita makan di kasarnya itu dulu di daerah Cangkringan, Gunaduma Mas. Kita di situ ada materi-materi. Siapa yang bensin bengi lali ya kemarin? Jenengan apa siapa yang nanti lali? Itu ya, ada materi. Kemudian kita juga anggotanya dari Karang Taruna, perwakilan Pedukuhan. Ada dari Karang Taruna. Iya, perwakilan Pedukuhan itu direkrut untuk Iya, jadi relawan betul. kelurahan itu ya. Di tahun 2023 itu, setelah itu kita lantik nih. Kita lantik di 2023. Ada pelantikannya juga loh. Iya, yang baru keren. Alhamdulillah tidak bertahan semua. Tapi Tak kira bertahan. iya, enggak mungkin lah. Wis kaget aku. Bertahan itu lumayan, ada sekitar dari 40-an itu bertahan sekitar 15 sampai 20. Bertahan, tetapi ada juga yang anak sekolah marah dia masih belum bisa fokus ke relawan. Saya tidak masalah. Karena apa? Yang penting saya menunjukkan ke jiwa dia. Ya. Dan sekarang dia tidak aktif di di tempat kami di FRB, tetapi dia aktif di sekolah juga. Saya tidak ada masalah, yang penting saya menunjukkan dulu. Setelah itu 2024 kita ada lagi. Yuk saya wis ono di Klasar ganti agenda. 2024 kita ngadain camping di Sinolewah. Sinolewah itu Idul Kaliurang itu ya. Kita supaya kita kerapan lagi. Sopo sing kemarin aktif tidak aktif kita kumpulkan lagi. Di situ kita kasih materi dan lain-lain. Dan akhirnya
terbentuklah lumayan. Sudah kita aktifnya mungkin tidak terlalu banyak ya. Kalau di total cuma 30-an personil yang aktif di kami, tapi itu yang memang aktif banget. Selainnya itu ya normal. Nek ono kegiatan sing gede lagi ngetau. Kalau ketika kecil itu yo paling mau tok ning grup biasa komentar keren juga normal toh. Nah, seperti itu. Kemudian di tahun 2025 ini terbaru kita kemarin. Ini iya, baru lagi Oh. ini kita melaksanakan Jambore Relawan Argosari, Mas. Wis, luar biasa. Jambore kan? Iya. Kemah iki. Camping. Oh, camping. Beto nek kemah iki kaya wong sekolah, Mas. Kita kemarin campingnya di Waduk Sermo. Waduh Sermo. Taman Munggur Waduk Sermo di Kokap Kulon Progo. Kemarin kita komunikasi konco, yuk kita ngangkat konco-konco lagi. Kita masukkan dari Karang Taruna, kemudian ada dari Kokam, dari Banser. Kita kemarin juga merekrut konco-konco dari komunitas keagamaan yang lain. Kalau di Katolik itu namanya FMKI, Forum Masyarakat Katolik Indonesia. Relawan tapi di tingkat keagamaan kan loh. Kita rekrut dan bareng-bareng kita bisa menyatu. Berarti berbagai macam Unsur itu sudah mulai dijadikan satu Nah, apa ya konsep gitu ya. betul, kita jadikan satu bahwa kita hanya untuk kemanusiaan. Silakan dengan kelambine A, B, C, D, monggo. Tapi dari satu untuk kemanusiaan. Dan alhamdulillah Jambore berlangsung dengan lancar. Kemarin sudah rampung dan kita baru menyusun untuk di tahun-tahun ini kita dilalui ada satu ambulan ya dari BPBD Bantul. Dari FRB Mas, BPBD Bantul. Itu kita akan fungsikan untuk membackup ambulan tersebut. Kantor-kantor sing Karang Taruna dan lain. Ngoten niku Mas. Wah, mantap. Iya. Luar biasa. Jadi sudah 3 tahun ya. Iya, 3 tahun 3 kali. perekrutan relawan. Gitu ya. Betul, Jadi, betul. dari berbagai itu pertama dari Karang Taruna dan dari Peduguan. Iya, Terus Peduguan. berkembang lagi konsepnya itu Iya. semakin luas lagi. Kemudian sampai mengakomodir beberapa lembaga yang ada di wilayah Iya, Argosari betul. terus dijadikan Jadikan dalam satu. konsep untuk kerelawanan kalurahan gitu Iya. ya. Jadi Dan karena FPRB itu kan fungsinya kan cuma forum. Bicaranya madai kantor-kantor relawan itu menjadi satu. Seperti itu konsepnya. Dan insya Allah ya dongane Mas Aka dan semua rekan-rekan relawan sak Bantul itu nanti bisa kita langsung di relawan FPRB Argosari selamanya dan ngelomke meneh Mas. Di Argosari ono sing ayu-ayu saiki. Ono gadis-gadis lho Mas. Sesuk tak dolan. Ya Mas, ngerti aku status masalah. Serius gitu. Yo. baik, mantap sekali ternyata di Argosari. Tapi ngomong-ngomong tadi seperti cukup ada yang menarik dari informasi dari Argosari bahwa proses kegiatannya diajukan ke kelurahan. Nah ini Iya. nanti tahan dulu ya. Oke, Karena mau siap. bertanya terkait dengan bagaimana proses pengajuannya nanti tahan dulu. Nah kalau di Simartani dulu Mas Ali, prosesnya sudah berapa kali mungkin seperti ya sampaikan Pak Go tadi. Berbeda ya Mas. Oh dengan berbeda. Anda. Oh ternyata ada strategi yang. Oh, iya. Oke. Jadi kita yang teman-teman sekarang jadi pengurus inti dan pengurus harian itu teman-teman yang terbentuk ketika mulainya itu malah dari erupsi Merapi Mas. Karena 2010 Simartani itu ya? pernah 2010 pernah menjadi aula kelurahan itu jadi balai pengungsian Mas. Mulainya dari situ, terus ya sama kita melibatkan dari beberapa unsur. Terus dari 2010 terjadilah COVID. Di COVID itu yang paling kuat Mas. Jadi secara ikatan emosionalnya wis ora iso terpisahkan karena kita dari teman-teman yang sekitar 20-30 orang yang jadi benar-benar relawan itu hampir tiap hari ketemu, bahkan mereka nggak pulang nginep di posko. Rasa keluarganya sudah terbentuk Mas. Nah seiring waktu berjalan mulai menyusut karena ya kita tahu sendiri karena ada penghidupan yang harus dihidupi lah. Jadi dari situ mindset kita putar balik Mas. Saya ngobrol dengan beberapa termasuk Pak Yani dan Pak Ketua. Mas, nek konsep kita dibalik gimana? Jadi kebutuhan bencana itu sebenarnya bukan kebutuhan kita. Bukan kebutuhan seorang teman-teman relawan FPRB, BPBD, BNPB bahkan, tapi ini kebutuhannya masyarakat. Terus kita lempar bahwasannya bikin penanggulangan kebencanaan itu
di lingkungan Padukuhan, Mas. Di lingkungan Padukuhan. Ya, Padukuhan. Jadi leading sektornya adalah Padukuhan. Padukuhan. Nah, setelah itu kita jalan, Mas. Jalan, akhirnya di grup kelurahan, kita bentuk grup kelurahan, sudah muncul informasi-informasi dan ini tentang kebencanaan, antisipasinya. Mereka itu kita batasi, jadi hanya untuk melapor saja, Mas. Untuk tindakan lebih lanjutnya, asesmen dan segala macam itu diserahkan ke kita. Dan nanti tindakan lebih lanjut, misalnya dari hasil asesmen itu adalah bantuan yang harus di-up ke teman-teman di Bantul, ya kita serahkan ke Bantul. Atau kita masih cukup di lumbung kita, ya cukup di lumbung kita. Terus berjalannya waktu, ternyata semakin habis, Mas. 2025 kita ngobrol dengan Pak Joko Boyonya, dengan pihak kelurahan. Kita perlu sih Pak refresh nih, bahwasannya kita udah capek, udah capek gitu. Karena terus akhirnya, yaudah Mas, usulan itu 2024, 2025 kita laksanakan. Terus ini ada usulan bagi yang akan kita laksanakan untuk di 2026. Itu lebih ke diklatnya itu lebih kelanjutan. Jadi karena ketua kami itu dia punya prinsip yang cukup kuat, bagus sih. Jadi nek iso ki nek nganggo kaos FPRB atau kelambi oren kuwi ora gur nganggo kelambi oren, Mas, tapi harus mempunyai kemampuan. Minimal pengetahuan atau kemampuan pertolongan pertama. Jadi PPGD lah. Itu minimal kita harus mengetahui. Nek kowe gur ngalor ngidul bangga dengan seragam oren tapi kamu nggak punya pengetahuan, itu kan beban berat, bebannya berat di pundaknya. Ya betul. Ada orang minta tolong malah itu ngomong gitu ya. Malah bingung. Jadi lebih ke situ ya. Emang sekarang prosesnya bukan hanya di Sri Martani, tapi di 75 lah. Ke Kelurahan Kabupaten Bantul ini emang menurun gitu. Nah, saya tuh kadang termuncul Mas. Saking klimaknya pikiran gitu. Kebicaraan ngelumpai kanca-kanca iki kadang dungane elek, Mas. Dungane elek lho, mbok ono bencana meneh. Kadang seperti itu loh, karena mulai ngumpul ke iso kumpul guyub rukun itu ya ketika ada bencana. Elek gitu dari Mas. Tapi alhamdulillah Mas, dengan Mas Atta, dengan semenjak saya ngelihatnya dari sejak erupsi 2010 ya, pengetahuan masyarakat kita berkaitan dengan kebencanaan itu sudah bagus. Sudah malah meningkat. Iya, salah meningkat. Jadi kadang sekarang juga kembali berpikir itu, oh ya mungkin peran kita itu sekarang sudah sedikit dikesampingkan, karena secara tidak langsung mereka juga sudah mendapat pengetahuan mereka tentang bagaimana pengurangan risiko bencana. Nah, seperti itu. Jadi alhamdulillah di Sri Martani itu sudah ada tumbuh kesadaran seperti itu. Jadi bahwasannya yang mindset kita balik itu, bahwasannya bencana itu bukan kebutuhan saya, Mas Tutur, Mas Atta, BPBD Bantul, bahkan nasional, tapi kebutuhan kalian gitu. Kita kembalikan mindset itu. Jadi kita biar tidak terlalu capek mikirnya, Mas. Iya, betul. Ya, karena memang ketika kita mengikuti berbagai macam pelatihan, secara kapasitas kita pun meningkat pelan-pelan, dan itu kemanfaatannya kembali ke kita sendiri. Dan apalagi kalau dibalik kemudian dipergunakan untuk masyarakat, ya kemanfaatan kita tambah besar gitu. Betul, jadi Mas. sebagai ladang amal ibadah. Amin. Gitu kan, ada contoh Mas. Jadi kemarin itu ada generasi muda, Delalai terima dia sekarang jadi angkatan udara dari TNI itu. Habis pelantikan tuh ke posko gitu. Nyalamin tuh dia bilang tuh makasih Mas atas didikannya gitu. Masih atas didikannya. Atas didikannya. Margane? Iya, tanpa kita sengaja Mas. Kita itu telah memberikan mental ya Mas, mental tentu pendidikan mental secaranya itu aku ki Mas, ketika orang ngerti komandanku, aku ditunjuk jadi leader gitu. Wah, karena dari dilihat itu dari udah leadershipnya udah kelihatan. Jadi ya ditanya gitu, kamu itu sebelum ini pernah ikut apa? Saya itu jadi relawan. Nah, leadershipmu itu terbentuk karena relawan kamu, dan
senior kamu, kalau di militer mungkin gitu ya bilangnya, seniormu mengajari kamu secara tidak langsung gitu. Dan dia berterima kasih sekali gitu. Mungkin secara mental, secara fisik dia emang udah terbentuk. Udah kembali ke Iya, pokok, fisiknya gitu, itu udah. senior. Nah, kalau ini didengerin sama generasi Z. yang Gen Z sekarang lah. yang mau jadi Pemimpin masa pemimpin depan. ataupun jadi seorang polisi pengabdi negara lah, polisi maupun tentara mungkin masuklah relawan dulu. Relawan. Ajakannya kan beda. Oh ya, ternyata sudah ada yang merasakan kemanfaatannya ya. Iya, Jadi Mas, benar-benar betul itu. Dirasakan dari kegiatan relawan, terus masuk ke bidang profesi, Iya, gitu kan. profesi, Terus betul. kemudian ternyata menjadi bekal Iya, di betul. sana. Artinya ketika perekrutan gitu, ini harus ada hal yang menarik gitu ya Iya. bagi Gen Z yang sekarang ini ada dan di berbagai tempat tentunya ini perlu strategi yang berbeda-beda gitu ya. Jadi ketika kita ngomongkan Bantul ya, Bantul kan tadi Mas Apri menyampaikan setelah pasca Covid itu kok udah sepi gitu kan, karena memang barangkali banyak kelurahan yang kegiatannya tidak dinamis, tidak tidak macam-macam ya apa tuh ya, tidak banyak itu ya kegiatan yang bisa dilakukan dengan relawan ya, Mas. Jadi terkait dengan relawan, jadi akhirnya ya wis lah arep ngopo ya sesuk nek ana bencana nanti lek kumpul gitu. Padahal ternyata tidak ya. Iya, betul Mas Aka. Setelah saya pelajari ke sini ngobrol dengan banyak orang gitu. Ternyata kuncinya itu di suatu organisasi apapun ya Mas Aka, apalagi kerelawanan, itu bukanlah di seorang ketua ternyata. Ketua itu hanya sebagai penanggung jawab, tapi kuncinya motornya manajemennya itu ada di sekretaris Mas Aka. Sekretaris itu ternyata Sekretaris. bukan karena itu kan saya belajar gitu. Oh ternyata emang bener. Jadi yang memutarkan semuanya. Jadi kebiasaannya pingin urip itu kan harus ada pertemuan Mas. Pertemuan tiap bulan itu kan harus. Nah itu sih gawe undangan dan segala macam kan persiapannya dari sekretaris gitu. Terus nanti dari hal mencatat apapun dan program-program yang lainnya yang selalu mengingatkan ketua itu adalah sekretaris. Kita cocok jadi ketua aja. Orang Mas ketuanya tetap Mas. Tetapi mungkin kan oke, ada tambahan. Iya. Sekarang itu relawan tuntutannya banyak, Mas. Wah. Kalau dulu itu kan orang tuh taunya relawan hanya karena ketika ada bencana. Iya. Ada angin, kemudian ada pohon roboh, kemudian dan ada dropping air. Tetapi kalau di Argosari, saya bilang Argosari, kita tuh sekarang tuntutannya pernah kemarin ketika ada gelandangan yang tidak diurus di pinggal, sing ditelepon kok relawan dhisik. Iki lah iki luwih satpol Nah, PP ya. itu istimewanya kita Mas. Nah, ada orang gila Mas. Kemarin ada juga ODGJ. ODGJ yang memang karena dia membawa sajam. Membawa sajam membahayakan, ditelepon juga kita. Jadi panggil ya Iya, relawan juga. Oh. Nah, karena itu mungkin saya akhirnya kepikiran. Memang mau tidak mau relawan itu harus bisa semuanya. Multi talentan Ya. Tidak cuma ketika kebencanaan. Makanya kemarin kegiatan kami terakhir ketika camping di Waduk Sermo itu kegiatan itu memang peningkatan kapasitas terkait dengan penanganan ODGJ dan PPKS penyakit masyarakat. Supaya nanti nih masyarakat ini orang nek bencana, mereka juga tidak jenuh lah. Iya, betul. Nek jenuh ketika ada bencana kan tidak mesti ada setiap tahun. Tapi kita ada kegiatan masyarakat, gelandangan, orang-orang terlantar, itu paling tidak kita bisa ada ilmunya. Itu nggih, mungkin itu perlu juga nanti dianggarkan BPBD Mas. Jadi ada kelurahannya wis iso. Artinya ketika membuat banner flyer gitu, besok ada pelatihan ini, Anda dapat pelatihan ini perlu untuk hal-hal yang menarik itu kayaknya perlu memang diumumkan ya. Iya. Ketika generasi muda, aku ki sesuk iso iki, itu sudah ada sedikit sepil-sepil informasi yang bisa mereka dapat gitu ya. Betul. Ya, artinya ketika relawan ini direkrut, artinya memang perlu hal-hal yang menarik bagi generasi yang sekarang ketika aku ki nek arep dadi relawan arep ngopo loh gitu ya. Nah, ini memang perlu ada yang perlu menarik. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan tadi kan berkaitan dengan perekrutan gitu ya. Perekrutan. Kemudian yang kedua adalah pendidikan pelatihan. Tadi sedikit sudah disampaikan Mas Apri maupun Pak Tutur ya, terkait dengan pendidikan pelatihan. Janjane selama relawan-relawan ini berkegiatan, mungkin pengalaman dari Pak Tutur atau Mas Apri. Ini tadi PPGD gitu kan. Iya. Nah, ini memang ada nggak sih
ilmu-ilmu atau kapasitas atau pelatihan yang memang seharusnya memang dimiliki gitu ya. Jadi sebagai dasar, ya aku kudu minimal iso ngopo dhisik gitu kan. Atau pelatihan apa sih yang perlu saya miliki sebagai seorang relawan, dan kemudian dari FPRB sendiri ketika memberikan pelatihan untuk relawan yang sudah dilakukan, pelatihan apa baik? Oke. Ya, mungkin bisa diceritakan juga nanti kelurahan-kelurahannya barangkali bisa melirik, oh ternyata ini kita metode untuk perekrutannya, karena menjawab ini banyak pertanyaan. Lho iki relawannya wis mulai enteng ngajuk ke anggaran ya urung di approve gitu kan. Terus kayak jenis pelatihan ini apa sih yang bisa diajukan untuk memancing ini? Ya. Oke, terima kasih. Mungkin gantian aja Mas nanti. Ini lah apa pembubaran dulu ya. Yang jelas yang harus menjadi pemikiran kita adalah ketika menjadi relawan itu paling enggak dia harus tahu alur ketika terjadi satu kebencanaan. Paling penting itu kan itu. Iya, betul. Dia tidak harus menguasai semua kemampuan itu, tidak. Tapi paling tidak kan dia menguasai alur pelaporan dan lain-lain. Nah karena itu mungkin saya komunikasi juga dengan kelurahan dengan Pak Lurah Jogoboyo. Yuk adik ini gak yuk kegiatan sing masyarakat itu satu dia harus suka dulu ya, karena seneng. Tiga semenarik mungkin. Prinsipnya kan kita akan merekrut orang guys menarik mungkin. Nek cuman ada peningkatan kapasitas kemudian di kelurahan, uang kan sing teko kuwi wae. Iya, betul. Ora apa-apa mung dinenge ilmu dak bengek, tetapi ketika dibungkus dengan camping, tempat sahdu, nah itu asik. Dan mereka jelas ya. Dan ikut insyaallah dan itu memang tertarik. Yang kedua adalah mensinergikan itu tadi penting. Dengan pihak kelurahan dan juga pembuat kebijakan. Mungkin saya mengasih contoh, mungkin kemarin ketika kami dilalui dekat dengan Dewan, itu paling enggak kan iso sambat sebut Mas atau Pak Dewan, aku pengen relawan ku rame nenggon bencana tok. Tapi ayo dine kegiatan apa sing itu bisa untuk paling enggak refreshing kita. Akhirnya kemarin komunikasi dengan Pak Dewan, kita iso rafting ning sumur ngek lo. Waduh, wah, ora dijak iki. Besok lain waktu ya. Nek pas kosong aja. Jadi memang paling enggak gitu. Satu, harus komunikasi dengan pangku kebijakan. Kedua, yang mempunyai anggaran. Yang ketiga kita memutar otak. Kenapa? Nek rande kegiatan sing itu menarik. Saya kan nanti relawan itu akan bubar. Saya nyontohkan kemarin di Argosari. Itu sesedayu kemarin dilalai ada kasus orang tenggelam pertama sesedayu. Kanca-kanca kan bingung. Iki nek orang tenggelam ki ngopo ya? Itu kan juga menjadi PR kita. Akhirnya ketika kamu koordinasi dengan TRC, kemudian dengan saya dengan Tagana FRB, akhirnya kita tahu nek orang tenggelam itu kita sebagai tuan rumah. Ora sah melu goleki, tapi kita harus sebagai tuan rumah yang baik bicarane mensupport mereka. Nah, itu nggih. Jadi nek dari kami mungkin kanca-kanca yang lain kelurahan yang lain paling enggak ayo dekati kelurahan, berbuat baiklah, dewan. Kemudian yang ketiga adalah paling ora di pemikiran bicarane ben mereka itu tertarik kepada kita. Nek canem-nem wadah paling adalah Karang Taruna. Karena di situ berkembang generasi Gen Z tadi seperti itu Mas. Ya paling di Karang Taruna dulu ya. Jadi levelnya sebayanya itu. Betul. Soalnya aku harap seramung karo mereka kita canggung. Mereka ngomong ke Mobile Legends. Aku ngomong ke wayang. Seperti itu nih. Nek keran satu. Seperti itu nih dari kami. Mungkin ya. Mas Apri. Sri Martani ya hampir sama saja sih Mas. Kita untuk materi-materi pelatihan ya dasar ya, pelatihan dasar yang mungkin udah hampir 75 kelurahan itu melakukan misalnya. Tapi yang terberat itu membuat ini Mas keberlanjutannya gitu. Keberlanjutannya setelah dilatih terus arep kepiye itulah itu yang paling berat itu. Yang keberlanjutan bikin hal yang menarik seperti di Argosari itu sangat menarik, nanti tak tiru Mas. Oh boleh. Karena Sri Martin belum sampai tahapannya ke sana gitu. Besok berkunjung ke Argosari. Ngene. Ngajak Mas Aka. Nanti kita studi tiru Mas. Studi tiru ke sana ke Argosari. Jadi untuk saat ini Mas, kalau kita menyadari ya karena
kekuatan kita itu relawan tuh terbantu kuatnya itu ketika COVID gitu. Ketika COVID, nah di kelurahan kita itu pernah 3 pengurus itu kelumpul curhat bareng, anggotaku kok rauno. Akhirnya kita menguatkan Mas. Yowes, saiki masalah piyungan ini masalah bersama, masalah 3 kelurahan itu, gitu. Ya sekarang alhamdulillah Mas. Jadi materi-materi pelatihan yang pernah kita ajarkan ke teman-teman, yang mereka teman-teman tuh didapatkan, ketika terjadi bencana itu alurnya udah jelas Mas. Siapa jadi apa? Nah, jadi perannya udah masing-masing ya benar. Benar apa? Jadi tuan rumah itu hanya menyediakan tempat. Jadi ketika ada kejadian misalnya di Srimartani nih longsor, gitu. Terus misalnya ada terjadi korban, gitu. Jadi kita hanya membuat manajemen aja, ketika kita melakukan evakuasi. Jadi kita mendata bahwasanya di titik sini kita membagi tim dan segala macam gitu. Alhamdulillah ketika terjadi kejadian di Kecamatan Piungan kita saling membackup, bahkan sampai bahan-bahan kayak kebutuhan seperti kalau longsor kan ada ini kita saling backup gitu satu sama lain. Nah karena di Sri Mulyo, Siti Mulyo itu personilnya Srimartani nggak ada, ketika dikumpulkan jadi satu itu ya tambah gede. Nah kekuatan itu ternyata ya ketemunya teman-teman relawan alumni COVID Mas gitu. Nah yang kemarin kita lakukan di 2025 waktu pelatihan itu ya yang tertarik itu hanya sedikit Mas. Jadi dari 48 itu sekitar 10 orang kan. Nah ini kemarin kita habis rapat pengurus ini Mas. Kemarin kita bahas sama dengan ketua langkah apa yang harus kita lakukan. Nah salah satunya kita nanti minta penganggaran sama kelurahan itu untuk pelatihan lanjutan. Nah pelatihan lanjutannya mungkin saya akan niru Ragusanya. Betul, mbuh ning alas. Roban alas ndi? Apa ning lereng Merapi apa kita bertapa mencari kitab suci Mas. Nggone sing sadu-sadu. Yang biyen ya ada salah iki. Karena yang mendekatkan emosional kita itu ya seperti itu Mas. Kebersamaan. Ya, kebersamaan. Jadi ya kita kemah itu ya mendekatkan emosional. Jadi beda kalau kita pelatihannya adalah indoor di ruangan, jam rolas ada dulu rampung pulang gitu, terus paginya datang lagi ya itu udah beda. Jadi memang apa ya, memang perlu dikemas ya. Ini ada kesimpulan dikemas ya, dikemas dengan hal yang bagi banyak muda-mudi itu menarik gitu ya. Betul. Ya ini ternyata perlu bisa dicontoh, jadi bisa dicontoh ini tidak harus sama plek gitu ya. Jadi bisa berinovasi dengan kebutuhan yang ada di wilayah masing-masing. Ya, terima kasih Sedulur Bantul yang sudah tetap stay tune di TikTok maupun Instagram ya, karena sudah diingatkan dari kru di sana, teh jangan lali langsung udah di es teh. Jadi monggo betul menikmati dan hidangan dia teh panas yang sudah disiapkan. Alhamdulillah. Teh dulu. Memang karena kalau saya melihat ya Mas, memang setelah COVID itu perkembangan ilaman jangan stagnan. Ya. Seperti itu aja, wong itu wae. Saya mungkin naik lagi ke depan, saya juga mencontoh kayak sing piungan tadi nih. Saya tak ngelompoknya satu kapan ewon, walaupun sudah ya, tapi kan paling tidak saya lebih dekatkan lagi. Dan nanti relawan-relawan di kelurahan lain itu kan mereka juga sama, mereka yang sama dengan yang kami lakukan. Karena ketika kita melakukan kegiatan kemarin ya, saya melakukan camping itu, kanca-kanca kok iso oleh ngeras ke kelurahan iki kepiye ya, seperti itu. Karena memang kudu paling ora yo dekat-dekatan dengan kelurahan dengan Mbak Jogoboyo. Cewek jagone Mbak Jogoboyo. Ini ternyata sudah lumayan cukup menarik bagi saya sebenarnya, yang banyak menjadi pertanyaan itu. Bisa mengadvokasi anggaran baik itu di Srimartani maupun di Argosari ini pripun prosesnya pendekatan sehingga ini oke lah untuk relawan kita alokasikan 10.000 misalkan. Nah, ini pripun ya kok kemudian didukung dari kelurahan, terus ya artinya ini sudah masuk ke tahap perekrutan, pendidikan pelatihan gitu ya. Jadi kan tidak lepas dari penganggaran yang disiapkan gitu. Kadang anggarannya saiki mungkin
medun tahun itu boleh. cepet ya saiki ngajuke sesuk ono terus isuk ngajuke ada terus gitu. Nah kira-kira pripun prosesnya supaya nanti ketika nanti kelurahan yang lain misalkan yang memang benar-benar ingin memajukan wilayahnya gitu kan setidaknya bisa mencontoh oh ternyata nggonku iki maune kurang anggarane 7.500.000 gitu terus dengan proses yang mungkin bisa ditiru atau pendekatan lewat jalur mana saja tadi melalui dari kelurahan ada Ya. dari ngobrol-ngobrol dengan Pak Dewan iya mungkin dari tempat lain mungkin ada yang lewat CSR itu Ya, perusahaan betul. mungkin atau mungkin sumbangan yang tidak mengikat atau melalui dari UMKM atau badan-badan misalnya Dagang. dodolan kurungan anu misalnya Sponsornya gitu ya. Sponsor. Berkaitan dengan anggaran, ya dekat-dekat dengan orang kelurahan. Itu udah pasti. Iya. Semakin kita dekat, itu semakin ya kita banyak berkomunikasi. Tapi intinya itu adalah di faktor kebutuhan sih mas. Ini kebutuhannya bukan kebutuhan kepentingan saya sebagai seorang relawan, tapi kelurahan yang punya wilayah. Berbicara tentang kemanfaat kelurahan gitu Iya, ya. kelurahan. Ya Nah, disampaikan ya berarti. Betul, karena kita sudah punya dokumen berkait dengan PRB ya, pengurangan risiko bencana. Jadi 40% wilayah Sri Martani itu adalah kawasan rawan bencana. Jadi kita membukanya bukan Mas Aka aku minta duit, bukan kayak gitu. Mas Aka iki lho ono masalah. 40% wilayahmu ki koyo ngene iki. Dan tiap tahun kita kejadian seperti ini. Apakah akan diam saja? Kelurahan Sri Martani melihat itu cukup positif. Jadi kita, oke, kebutuhanmu apa sih mas? Gitu. Apa yang bisa kita bantu? Apa yang bisa kita carikan? Apa yang kita bisa linkkan? Kita sampaikan pak, kebutuhan awal. Kita pernah minta itu sampai 120 juta. 120 juta gitu. Terus akhirnya sama Pak Rito sama Pak Joko Boyo kalau segini kita nggak bisa mas. Mau tak kira apa ya? Gol. Coba kita bantu link kita Tapi sudah linkkan. mengajukan. Ya, kita linkkan ke beberapa lembaga, salah satunya di BPD Kabupaten Bantul. Dan dengan apa ya, konsisten kita ya mas. Ketika kita itu terjadi bencana katanya waktu 2024-2023 kan bencana emang banyak jadi longsor gitu. Yeah. Respon kita itu sangat cepat sehingga saya nggak tahu BPBD Kabupaten Bantul tuh melihat Sri Martani seperti apa, ujuk-ujuk kita disupport gitu, disupport untuk secara logistik. Saya dengan Pak Ketua, ini pertanda bahwasannya kita ini dijadikan barometer atau setidaknya bukan barometer saja tapi secara ini kita untuk membackup teman-teman di dua kelurahan yang lain gitu. Nah akhirnya dari situ kayak ada beban tanggung jawab gitu mas tentang FPRB kelurahan ini mau dibawa kemana sih endingnya gitu. Nah akhirnya di kepengurusan tuh udah punya perasaan seperti itu ya kita komunikasikan dengan pihak kelurahan. Akhirnya di 2 tahun terakhir ini kita mendapatkan anggaran yang menurut saya udah sangat luar biasa. Yang di 2024 kemarin kita sekitar angka 65-an. Sekarang itu di angka 75-an juta mas. Naik gitu. Iya naik. Karena kita minta laptop mas. Oh, Laptop langsung di ACC. BPBD Medun ya. Cici mas. Enggak, kita karena pada saat itu kita emang perlu akan input data dan segala macam kita nggak punya laptop pada saat itu pasti punya laptopnya teman-teman sopo sing selo di gunung akhirnya dibelikan laptop. Terus ini kita juga dianggarkan bukan hanya untuk operasional harian mas, kita dianggarkan juga untuk pembuatan dokumen kontingensi karena kemarin kita pernah disambangi oleh BPK. Nah BPK itu tindak lanjutnya kita harus memperbaiki dokumen itu. Nah ketika itu kita sampaikan ke kelurahan dan kelurahan itu merespon dengan baik bahwasannya ini kebutuhan kami seorang kelurahan ya piro Thomas gawe dokumen itu gitu. Ya akhirnya kurang lebih segini Pak. Setelah kita komunikasi ngobrol-ngobrol dengan teman-teman
BPD Kabupaten Bantul ternyata membuat dokumen seperti ini. Oke, kita anggarkan seperti itu. Termasuk tadi ya, iya. ada dari pemeriksaan Ya, betul. daripada Jadi pemeriksaan kuncinya itu sekarang lemparnya bukan kebutuhan saya, Mas. Jadi kebutuhannya itu kebutuhannya kelurahan. Kebutuhan ya, kelurahan kita dan hanya membantu masyarakat saja. gitu Ya, ya. masyarakat, kelurahan, dan ini berkaitan dengan masyarakat, dengan wargamu loh, gitu. Dan kita hanya membantu saja, memfasilitasi tentang itu gitu. Dan akhirnya saya yakin nih lurahnya itu pernah jadi relawan, Mas. Oh, kuwi saya Beda. beda meneh Mas ya. Alhamdulillah Pak Lurah kami ya, Pak Haji Mulyana itu pernah, Pak, waktu Covid itu ikut juga jenazah. Oh, langsung di lapangan. Oh, gitu. di lapangan. Pernah ada langsung. Yang Sarjito. Mas, lah kok koyong ini toh? Lah iki antri ambil jenazah. Koyong ini ki. Lah makanya ketika banyak warga kita mau yang meninggal waktu Covid itu, saya sampai terlambat waktunya itu karena kita harus antri kayak gini. Woi, ganti koyong ini ki gitu. Karena pada saat itu ambulan sama terbatas. Di tahun 2019 wes karena ada kebijakan aturan ya Mas yang uang APBK kelurahan itu bisa dialokasikan penanganan COVID. Langsung lurahnya stuku ambulan langsung kayak gitu. Nah, dari beliau seperti itu berarti kan secara tidak langsung beliau itu punya rasa bahwasannya ada kebutuhan bahwa bencana ini emang harus kita sempuyung bareng-bareng gitu. Bukan ya kalau leadershipnya kurang begitu sadar mungkin kurang awake dhewe kurang ngentek duit Mas, kasarannya kurang ngopo ngentek duit. Karena apa? Perlengkapan yang kita butuhkan itu bukan hanya uang 1.000 2.000 Mas. Budgetnya itu tinggi. Ya, perlengkapan kita itu harganya minimal ya ratusan ribu sampai jutaan kan seperti itu. Nah, seperti itu karena Mas Atta. Yang penting komunikasi dan faktor kebutuhan. Itu kuncinya di situ. Iya, artinya selain menyampaikan bahwa ini kebutuhan masyarakat gitu, kebutuhannya kelurahan, ada juga yang perlu disampaikan terkait dengan data tadi. Iya. Jadi memang penting berbicara tentang data bahwa sekian persen wilayah kita tuh memiliki ancaman bencana loh Pak. Betul. Kemudian warga kita itu sekian juta, padahal relawan kita cuma 10. Apakah mampu untuk ditangani gitu? Ibaratnya seperti itu. Meskipun Bantul ini janjinya relawan saya terdata gitu ya. Ada 3.000 nih kalau dibandingkan 1 juta jiwa penduduk itu urung sepironya gitu. Nah, artinya memang ada perlu komunikasi di lingkup manajerial gitu manajerial bersama dengan kelurahan untuk membicarakan terkait dengan kebutuhan yang diperlukan. Sebetulnya kuncinya satu Mas Akang mungkin. Ketika kita tuh memang benar-benar bekerja, kita mau terlihat di masyarakat. Saya yakin ketika itu kelurahan ini arep mengenai dana cilik mesti orang wani. Iya, karena pengalaman saya. Saya kemarin kan di 2023 kan ada dropping air. Kelurahan belum nganggarke karena kan baru ini Argusari kok kering kan. Ini mungkin pernah Padahal sanding geser kali kering kan. Saya sampai kukur kok iki arep beli diskon ngendi ketika CSR dan lain. Akhirnya kita komunikasi ke kelurahan. Yo, iki lho FRB kegiatan seperti ini. Ketika ada bencana mesti ono nek dropping kita terdepan jam 12 bengi kita siap. Dengan kegiatan seperti itu ketok ning masyarakat, kelurahan akhirnya kan oh ya gelem ra gelem kan ini kebutuhan masyarakat. Dan yang kedua adalah kita juga harus paling enggak bamus sekali Mas. Gitu. Ketika ada kegiatan, saya camping kemarin tak undang bamus sekali. Iki lho kegiatan seperti ini. Nek jenengan sesuk kok arep nyorek anggaranku koyo ra isin. Nah, seperti itu. Jadi paling enggak mereka ada collab dengan ini juga ya bagus sekali. Biar ada sinkron, mereka tahu bahwa kegiatan memang FPR itu memang benar-benar dibutuhkan di masyarakat. Apalagi dengan keadaan sekarang ya mungkin tanda kutip memang relawan itu semakin berkurang. Karena ketika dulu itu wong nikmat dadi relawan ya Mas. Iya, betul. Sekarang nikmat kok nek sing mburi Pak, aku ora di beras arep piye? Nah, seperti kan itu juga jadi permasalahan juga ke depan. Iya. Seperti itu Mas. Iya, mantap tadi. Jadi memang hampir mirip ya. Jadi dengan kelurahan itu terus Bamuskal jangan lupa ya. Dewannya kelurahan Mas. Iya, karena memang di situ penggeraknya gitu ya. Nek nganti engko Bamuskal nyorek. Terus diajoke lewat musrenbang ternyata malah ini gagal ya. Apalagi kan sekarang di tahun 2022
6 ke depan itu kan ada pengurangan anggaran lagi. Efisiensi anggaran jangan sampai nanti nek dhewe ra ngerti kan iso-iso kecorek itu. Saya pinginnya yo satu Bantul ki yo ayo FRB ini melaku bareng anggarannya disupport dari kelurahan. Karena memang itu berguna banget di masyarakat itu. Artinya mungkin perlu suatu saat ada pelatihan advokasi itu Ya, betul Mas, betul. Jadi kalau bisa diperkuat dengan ini Mas, keputusan bupati gitu, peraturan bupati Perbup lah berkaitan dengan, jadi setiap dari total anggaran APBK kelurahan itu berapa persennya untuk kebencanaan. Itu jadi jelas Mas. Sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Ini usulan ya? Ya, usulannya. pasti. Misalnya gini, 25% kah? Kalau 25% kebanyakan 20%, 10% atau 5% lah. 5%-nya ceko 1 miliar ya oke Mas. Lumayan. Ya, misalnya kan gitu. Jadi, tapi teman-teman juga ketika dulu jadi relawan COVID yang tidak disupport dengan anggaran ya Mas. Itu semangat, nek ono anggaran masa saing lho, Bro. Harusnya kan jauhnya lebih gitu. Nah, yang terberat itu ya gitu Mas. Dari awal itu adalah kita mencari regenerasi yang di under 20 Mas. Under 20 Iya. Target saya itu aku pingin mereka jadi remaja-remaja yang benar-benar ya jadi penerus kita gitu. Tapi memang ada masalah ya Mas, ketika di bawah 20 Gen Z semangat jadi relawan, biasanya ketika oleh gawean beda kabupaten, kemudian kalau cewek dua bojo, itu biasanya itu kelemahannya seperti itu. Tapi di Sri Mantani tadi memang berangkat dari relawan jadi tentara gitu. Nah, itu ya, jadi memang ada ini ya. Tapi sewu siji. Tapi banyak kok Mas. Jadi yang perempuan itu jadi mereka jadi bekerja ya, profesi itu mereka menyampaikan. Jadi bedanya dengan teman yang lain itu saya tidak mudah panik Mas. Betul. Itu. Jadi ketika kita itu panik Mas, kita tuh tidak dalam waktu 1 menit tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi ketika saya tuh bisa tenang dalam 1 menit itu saya bisa melakukan, bahkan bisa menyelamatkan hidup saya sendiri. Jadi itu Mas, ketidakpanikan. Iya, karena harus kebentuk gitu loh, dan ya saya rasakan gitu Mas. Gitu. Alhamdulillah. Jadi memang jadi relawan itu tadi itu banyak manfaat. Ini cocok dengan pertanyaan yang baru saja muncul ya. Manfaat menjadi relawan ini apa ya? Ya, mungkin bisa sedikit diulang gitu ya. Mungkin barangkali nanti adik-adik yang menyaksikan live TikTok ataupun Instagram punya bisa tertarik. Jadi relasi apa sih manfaatnya? Kalau pribadi saya pribadi nggih, yang jelas kita memperbanyak koneksi. Ya, jaringan. Konco, kasedulur, neng dalan misalnya kebanan. Gara telepon, aku cok, seperti itu kan. Jadi kan satu koneksi, kemudian ya pengalaman ya. Ketika pengalaman itu paling penting Mas. Ketika jadi relawan kan, nek ono kecelakaan dan seperti ini. Jadi paling ora iso, ya nek ra iso nulungi kan paling ora ngatur lalu lintas seperti apa, seperti itu ya. Relawan itu tidak harus menguasai semuanya, tapi paling enggak dia tahu apa yang dilakukan. Itu manfaat relawan. Yang kedua yo kenikmatan batin. Sing rasa dicolok. Iya, tidak bisa diungkapkan tidak bisa kata-kata. dengan kata-kata dengan uang wis. Betul. Coba buku ya. Nek iso manut jan seneng banget. Karena duit 100.000 mending sing seneng mawon. Nilai kepuasan. Nilai kepuasan itu yang sulit seperti itu. Ya, jadi banyak sebetulnya kalau ya. bicara tentang relawanan gitu. Bahkan kalau pengalaman pribadi kami pun ya iso piknik kemana-mana ya. Itu juga dalam arti wah, misalkan ono Pontuban Argusari bisa tekan kono kadang ini pertama kalinya saya sampai sini gitu. Wah, saya berada di entah berata ini pertama kalinya gitu. Kadang gitu. Jadi memang ya banyak lah ya pengalaman duwe kanca nang ngendi gitu juga. Niku manfaat relawan yang barangkali ya sangat luar biasa. Ya. Dan itu memang kudu apa ya? Paling orang itu seneng banget ketika dadi relawan itu rasa menikmatinya itu yang paling susah diaplikasikan dengan kata-kata. Betul. Nah, itu kan sekolah Sri Martani sekolah Sedayu kan adu-adu hutan-hutan ya. Itu karena kita relawan seperti itu Mas. Kalau saya lebih ke ini Mas, lebih ke karakter diri gitu Mas. Jadi kita mungkin pembawaan diri kita itu kalau saya lebih santun gitu. Jadi lebih santun, jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan, ke karakter kita. Tidak mudah marah gitu, karena kita
mudah marah tuh karena kita banyak ilmu dari teman-teman yang lain. Ngopo sih aku nesu dengan hal yang kecil seperti ini gitu. Terus ya selain banyak temen ya gitu Mas. Jadi yo lebih ke diri saya manfaatnya banyak sekali gitu. Yang pertama nggak mudah panik, sedulurnya oke. Ketika terjadi sesuatu itu setidaknya saya dalam waktu sebelum ketemu orang lain itu saya bisa memutuskan sendiri Mas. Apa yang harus saya putuskan sebelum bantuan datang itu untuk menyelamatkan diri saya mungkin orang lain pada saat itu. Ya, lebih ya ke situ. Banyak sih manfaatnya gitu. Terima kasih Pak Asapri dan Pak Tutur ya. Jadi terkait dengan pendidikan dan pelatihan. Artinya memang berbicara tentang relawan setelah ada perekrutan, pendidikan pelatihan, bahkan tadi ada penugasan-penugasan yang betul. Nantinya kalau pas Covid itu tinggi gitu ya, tapi setelah pasca Covid memang menurun. Nah, kira-kira di Sri Martani maupun di Argosari ada enggak sih kegiatan yang bisa dilakukan relawan di sana? Artinya relawan yang muncul di Argosari pun di Sri Martani ini apa hanya di kebencanaan saja atau sekarang juga dioptimalkan untuk pelayanan kelurahan? Jadi barangkali kan, biar ini relawan ini kebencanaan tapi ternyata kelurahan ini kegiatannya wah gitu kan, banyak ya. Ternyata aku ini selain wingi bar dilatih ternyata ada penugasan ini yang bisa mendukung terkait dengan kegiatan kelurahan, terkait stunting ya, stunting jenengan. Apalagi sekarang masalah yang baru ya, New Posyandu itu. New Posyandu itu betul. Barangkali nanti di terkait dengan koperasi merah putih relawan dan macam-macam gitu ya. Nah kira-kira tentang sematan dulu ya. Di sana pripun penugasannya? Di luar dugaan dan pikiran saya Mas Aka yang ngertinya relawan dulu gitu berjibaku di kebencanaan. Tiba-tiba saya harus ngajar anak SD Mas Ante. Ya, sama anak TK. Pendidikan gitu dari berkaitan dengan sekolah ramah anak dan sekolah tangguh bencana. Saya harus jadi pengajar dengan karakter seorang relawan. Jadi orang pengajar yang tidak pernah mengenyam dunia pendidikan, jadi guru lah. Kita harus bisa belajar seperti itu. Terus yang di luar dugaan juga kita terlibat di aksi-aksi kemanusiaan seperti sekarang itu yang nggak tahu ini Mas. Karena kita itu saking percayane karo motor. Dari numpak motor ini saking hampir setiap hari. Jadi di Jalan Jogja Wonosari ya, mulai dari Blok O sampai ke Wonosari itu kan sekarang sudah ada relawan jalan raya itu hampir saya masuk di grup itu hampir di tiap 10 menit 15 pasti ada kejadian. Nah dari situ ya itu ilmu yang kita dapat dari PPGD gitu ya kita bisa dimanfaatkan dari situ. Jadi kita juga banyak dilibatkan dalam kegiatan kecamatan tapi masuknya subnya kelurahan misalnya kayak 17 Agustusan terus kayak upacara Sumpah Pemuda ataupun acara besar-besar yang dilibatkan itu kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Jadi tidak hanya dari bencana, di orang juga masyarakat sekarang sudah tahu bahwasannya nek ketemu APRI ning kelurahan ki ora gur ngurusin ternyata yang bencana banyak itu banyak gitu ya. Lebih banyak sekarang bukan hanya ke bencana tapi ke kehidupan sosial masyarakat. Itu pun ditangani ya. Termasuk di Argosari kan juga penanganan ODGJ. Kemudian PPKS. Oke, langsung ke Argosari nih. Ya kegiatan relawan di Argosari. Oke, untuk kegiatan ya, karena ketika seperti ini kan selain kebencanaan ya, sama ya, kita masuk ke sekolah-sekolah pasti, karena kan kemarin ada SPAB, kemudian ada SRA sekolah ramah anak kan wajib. Tetapi kita juga menjalin ke komunitas-komunitas di lingkungan RT kemudian PKK. Kita memberi mereka edukasi terkait bagaimana pemadaman api ketika terjadi kebakaran. Itu juga dilakukan. Itu wajib dilakukan. Dan kita tambah ilmu, masyarakat juga ada ilmu yang baru, edukasi seperti itu. Kemudian yang kedua kita juga masuk ke komunitas-komunitas keagamaan ya. Seperti saya sampaikan di awal, ayo bareng-bareng lah. Nah sekarang juga
FR itu ketika ada kegiatan misal tebir keliling, tebir keliling, kemudian pengajian, ada kegiatan akbar. pengajian akbar, kemudian ada juga pawai, Yo ikut. iya tetap ikut. Nah itu loh. Dan ada limas ya. Ya, Limas ya. itu ada lima kan kok. Sekarang itu semuanya harus terlibat, ya betul ya. Iya. Makanya saya sampaikan ke konco-konco, yuk ayo paling ora personelnya kan ditambahi, ilmunya yuk ditambahi. Kalau dulu kita cuma ngerti di tengah bencana, sekarang lalu lintas pun kita juga harus tahu ya. Dia nyemprit kemudian lalu lintas seperti itu. Nah, nyemprit caranya nyekel semaput. Kadang-kadang bingung gitu. Betul, Mas. Lampu lalu ini dong kode AB. nah seperti itu kayak. Ya, jadi artinya kegiatan relawan itu janjinya oke gitu ya. Iya, Setelah banget. direkrut, dididik pendidikan pelatihan, peningkatan kapasitas, terus penugasan di masing-masing kelurahan itu juga banyak ya, karena Iya. memang kegiatan di kelurahan pun ya tidak lepas dari ya janjinya mungkin seragamnya oke gitu. Nah, pokoknya ya Iya, betul, aja. pasti. Hanya saja memang dalam berbicara tentang manajemen relawan memang perlu adanya perekrutan gitu ya Betul. yang berkelanjutan. Dan yang paling penting ini terakhir apresiasi, evaluasi Oke. dan apresiasi bagi relawan itu tentunya ada. Contohnya kalau yang ulang tahun di tanggal 28 Oktober ya, Yes. wah ya selamat ulang tahun gitu ya. Ah, Itu sudah betul. mengapresiasi secara sederhana. Betul. Meskipun kalau di diperluas barangkali suatu saat pas acara ulang tahun kelurahan gitu ya. Selamat kepada Mas Fakih gitu. Sebagai relawan selama 5 tahun ya, itu kan bisa Mendapat jadi paket gitu. bunga, dapat paket bunga. Nah, ini barangkali bisa menjadi pemicu Ya. untuk kalurahan-kalurahan yang lain yang masih bingung untuk bagaimana manajemen relawan gitu ya, supaya dalam mengembangkan kerelawanan itu tentunya semakin meningkat. Betul, ya. Mas. Masuk pertanyaan dari Instagram itu bagaimana menumbuhkan atau menarik jiwa kerelawanan itu ya disesuaikan dengan zamannya. Betul. Kayak ada Setuju saya, Mas. didiklah anakmu sesuai dengan Zamannya, zamannya. betul. Ini juga menjadi hal yang penting Betul. gitu ya, supaya kita tuh tidak dikatakan nah relawan zaman milenial pelatihan ya kurung nunggu ya kolot gitu. Tapi harus menyesuaikan dengan sekarang. Mungkin dari ngegame bareng di Iya. piknik camping di Ya, sini. betul. Jangan sampai Nah. kok generasi sekarang langsung dikasar kon apa julid malam. Wah. Ora Itu dadi, ora Mas. dadi lah sekarang seperti itu. ya. Sesuai zamannya. Dan ini terakhir, tadi sudah terjawab. Jawabnya ada satu lagi nih. Sekaligus nanti kami mintakan statement terakhir untuk menyemangati kelurahan-kelurahan yang lain yang barangkali saat ini berproses dalam pengajuan anggaran ya. Jadi ternyata ini sudah 1 jam dulu ini. cepet banget ya. Ngomong, ngobrol Kerasa. sedikit ya, menyaring ilmu dari Argosari maupun Sri Martani ya. Ini ada pertanyaan, pernah jenuh enggak? Waduh, pernah jenuh enggak? Kayak lagu baik menjadi relawan gitu. Dan cara untuk merawatnya bagaimana supaya tetap semangat. Bahasanya mau Sama gitu, Mas. kata-kata terakhir ya, kata-kata terakhir. Kata-kata penyemangat gitu ya. Closing statement Iya. iki. Ya, sakit. Wis tak. Oh. Dilanjut nggak apa-apa kok, Mas. Satu jam. Oke. Baik. Ya statement lah, makanya Siap. sebagai penyemangat untuk kelurahan yang lain dalam proses tadi termasuk. Pokoknya pertanyaan terakhir itu. Jenuh. Nah, main Dan orang cara jenuh. merawatnya. Merawat tetap jenuh, main orang jenuh maksudnya. Yo merasa kok merasa. Oh, berarti secara oh iya, secara merasa. pribadi ya. Oke. Jadi sama merawat tetap semangat dan barangkali strategi yang bisa. Siap. Oke, terkait dengan merasa jenuh, saya tuh pernah juga merasa jenuh. Ketika dihadapkan dengan bencana yang terus-menerus itu kita kan merasa jenuh nih. Karena kita juga punya keluarga, mempunyai orang-orang terdekat yang harus juga kita sayangi ya. Perlu perhatian Perlu kita. perhatian lain kita juga. Nah, cara merawatnya sebagian ketika kita melihat mereka kok terkena bencana, apa yang akan terjadi ketika itu terjadi pada keluarga kita. Wis ngono kuwi ya, Mas. Ketika ngono kene keluarga piye? Jalan Indonesia seperti apa? Jadi saya merawatnya adalah karo dengan kanca-kanca lain. Yuk, awak iki isane ngene iki yo dilakukan seperti ini maksimal mungkin. Kenapa? Itu bisa menimpa keluarga panjenengan nek ra sing nulungi jadi arep sapa. Itu yang harus menjadi kata-kata penutup saya nggih. Jangan sampai nanti ke depannya kok relawan saya entek ketika ada bencana saya semakin berkurang rasa empatinya.
Wis ngono wae Mas. Baiklah, matur luar biasa. Iya, hari lanjut Mas Afri. Terakhir ya Mas, merasa jenuh. Merasa jenuh, pasti semuanya pernah merasa jenuh Mas. Sampai ke titik klimaks gitu. Titik klimaks kejenuhan saya secara pribadi itu ketika memuncak COVID. COVID itu yang serangan Delta, orang rampung gitu. Akhirnya saya tuh pernah dulu Mas dibilangin sama mama saya almarhum itu gini. Jadi wong ki sing paling apik ki ora kowe dadi. Karena dia tahu perjuangan saya pingin jadi pegawai Mas, orang tua saya. Saya daftar tekan dadi ra dadi. Akhirnya dia sadar bahwasannya ya yang penting anu kowe manfaat dadi wong liya. Cuma itu aja. Akhirnya sampai saya tanam ke diri saya, masukkan ke hati kepikiran, oh ya, manfaat bagi orang lain. Ternyata Mas imbalannya luar biasa, Mas. Kita masih duduk di sini, Sehat. sama Mas Aka, itu doa dari mereka. Gitu, itu aja. Alhamdulillah, ini luar biasa dari sharing malam hari ini terkait dengan bagaimana manajemen relawan menumbuh kembangkan semangat kerelawan yang berkelanjutan. Jadi artinya bagaimana perekrutan, pendidikan, penganggaran itu harus dilakukan secara terus-menerus, continue, gitu. Pendekatan sampaikan dengan data faktanya gitu. Betul. Ya. Dan artinya ketika ada komunikasi yang baik, insya Allah akan ada sisi goal yang bisa dicapai. Soalnya anggaran ya. Betul, pasti. Advokasi anggaran sehingga tahun demi tahun ada anggarannya. Rakyat misalkan mungkin kena pangkas ya sedikit-sedikit tapi tetap ada gitu ya, tetap berjalan supaya nanti relawanan di masing-masing relawan tetap terjalin. Nah, terima kasih yang sudah sudah mengikuti tayangan kami di live TikTok maupun di Instagram yang sudah tatap layar. Karena durasi ternyata sudah 1 jam lebih. Cepet banget ya. Cepet baru. Ya kalau obrolannya menarik kadang tidak terasa ya. Kalau mau wah ini kira-kira nanti bingung ya. Sebulan ini pertanyaannya muncul terus sih, Pak. Padahal wis rampung. Dan mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat terjawab dalam sesi diskusi, nanti bisa kami jawab oleh operator gitu ya, atau di sana teman-teman kru gitu ya. Terima kasih. Sampai bertemu pada kegiatan sarungan selanjutnya, tentunya dengan tema yang tidak kalah menariknya. Hari ini menarik, kemarin menarik, menarik terus sarungan gitu, saring itu sesarungan. Dan tetap waspada, musim peralihan sudah datang. Selanjutnya puncak musim penghujan, wilayah-wilayah memiliki potensi ancaman banjir, longsor, dan angin kencang untuk melakukan mitigasi bersama dengan diri sendiri, keluarganya maupun berhubungan dengan teman-teman rela. Dan tentunya yang mau menyaksikan tayangan ulang silahkan simak di channel YouTube kami. Nah, jadi jangan sampai kelewatan. Oh, ini apa tahu tayangannya? Silahkan ikuti di YouTube. Oke, kita bisa menyapa di 1000 pemirsa di sana. Maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.